Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali prediksi dari Boruto To Blue Vortex part ke-19. Dan sekarang kita akan membahas prediksi Boruto To Blue Vortex chapter 15 part ke-20. Nah, pada part ke-19 sebelumnya, Borushiki sempat bertarung melawan para Shinju yang dipimpin oleh Jura. Singkat cerita, Borushiki berhasil mengungguli pertarungan dan ingin menghabisi mereka semua. Namun, mereka semua langsung kabur menggunakan tanda cakar. Sekarang, yang tersisa hanyalah Konohamaru dan yang lainnya. Apa yang akan dilakukan Borushiki selanjutnya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan Borushiki yang berada tepat di belakang Jura menggunakan Hiraishin. Setelah dirinya berada di belakang Jura, Borushiki langsung mengeluarkan Odama Rasengan ke arahnya. Tanpa berlama-lama, Borushiki langsung saja melepaskan Odama Rasengan tersebut. Terlihat sebelum Odama tersebut mengenai Jura, Ryu secara tiba-tiba melindungi Jura menggunakan pasir hitamnya. Karena hal itu, serangan Boruto pun beradu dan mengeluarkan ledakan yang cukup dahsyat. Setelah ledakan tersebut berakhir, Jura dan semua Shinju sudah tidak berada di tempat itu lagi. Borushiki yang menyadari mereka telah kabur pun kesal. Borushiki berkata bahwa mereka adalah pecundang. Adegan pun beralih ke Konohamaru. Konohamaru berkata, para Shinju itu sepertinya kabur. Chojuro berkata, apa yang harus kita lakukan? Di sisi lain, adegan kembali menampilkan Borushiki kembali. Terlihat, Borushiki pun menoleh ke belakang dan melihat Konohamaru dan yang lainnya dengan sangat tajam. Karena Borushiki terlihat kesal, Konohamaru dan yang lainnya pun mulai berwaspada. Di sisi lain tempat, terlihat Mitsuki diobati oleh tim medis dari desa kiri. Tak lama setelah itu, Borushiki pun menghampiri mereka sambil berkata bahwa dia ingin tahu reaksi Boruto setelah mereka semua mati di tangannya sendiri. Chojuro mendengar Borushiki akan membunuh mereka. Dia memutuskan untuk memerintah para shinobi Jonin dari desa kiri untuk menyerang Borushiki. Terlihat, para shinobi desa kiri pun mulai mengepung Borushiki dengan cara mengelilinginya. Borushiki melihat dirinya terkepung berkata, apakah kalian serius mengepungku dengan cara seperti ini? Tanpa berlama-lama, salah satu shinobi desa kiri mengeluarkan Jutsu Seiton ke arah Borushiki. Namun, Borushiki langsung menghindari serangan tersebut dan tiba tepat di hadapan shinobi yang mengeluarkan Seiton tersebut. Dengan cepat, Borushiki mengeluarkan pedang dan mengikat pedangnya ke arah shinobi tersebut. Terlihat, tubuh dari shinobi itu pun terbelah menjadi dua bagian. Para shinobi kiri yang melihat rekan mereka tewas di depan mata langsung terbawa emosi dan mereka secara bersama-sama untuk menyerang Borushiki dari segala arah menggunakan jutsu mereka masing-masing, mulai dari Soiton, Doton, dan elemen lainnya. Di sisi lain tempat, Konohamaru yang melihat para shinobi Jonin desa kiri yang secara sembrono menyerang Borushiki pun menyuruh mereka untuk tidak melakukan hal itu. Karena telah tersulut emosi, mereka tidak mendengarkan Konohamaru dan tetap keras kepala untuk menyerang Borushiki. Adegan pun menampilkan Borushiki kembali. Terlihat, Borushiki pun langsung terbang ke langit untuk menghindari semua serangan tersebut. Setelah berhasil menghindar, Borushiki pun mengeluarkan Odama Rasengan. Sebelum Borushiki melepaskan tembakan Odama Rasengan tersebut, Borushiki berkata, dasar makhluk rendahan. Setelah mengatakan hal tersebut, Borushiki pun menembakkan Odama Rasengan tersebut ke arah para shinobi desa kiri yang berada di bawahnya. Terlihat, Rasengan tersebut pun menghantam mereka dan mengeluarkan ledakan yang dahsyat. Tak lama setelah ledakan tersebut, terlihat tidak ada shinobi desa kiri yang tersisa setelah menerima serangan Odama Rasengan. Di sisi lain, Chojuro melihat semua shinobi dari desanya telah lenyap, semua pun terkejut. Tak lama setelah itu, Chojuro pun kembali berdiri setelah pulih dari lukanya. Setelah dirinya berdiri, Chojuro pun berteriak ke Borushiki bahwa dia akan membunuh Borushiki karena telah melenyapkan semua pasukannya. Terlihat, Borushiki yang mendengar itu pun tertawa. Setelah dirinya tertawa, dia pun berkata pada Chojuro bahwa takutnya Chojuro tidak akan sanggup bahkan untuk menyentuh dirinya. Setelah mengatakan tersebut, tiba-tiba Borushiki mengeluarkan Odama Rasengan ke arah mereka. Konohamaru yang melihat itu pun menyuruh semua shinobi dari desa Konoha untuk bertahan dari serangan Borushiki. Mendengar perintah dari Konohamaru, semua shinobi bergegas untuk mengeluarkan jutsu Doton berupa dinding tanah sebagai perlindungan mereka. Borushiki yang melihat mereka membuat pertahanan berkata, usaha yang sia-sia. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Borushiki kemudian melepaskan Odama Rasengan tersebut ke arah mereka. Salah satu shinobi melihat serangan Borushiki yang mulai mendekat ke arah mereka berkata,
Bersiaplah semuanya. Terlihat Oda Singa tersebut pun mulai beradu dengan dinding Dota milik mereka. Karena kemampuan serangan Borishiki yang begitu dahsyat, Rasengan itu pun mulai meledak dan menghancurkan pertahanan tersebut. Terlihat banyak puing-puing yang mengarah ke mereka. Konohamaru yang melihat itu langsung melakukan jurus Rasengan Soeki untuk menangkis puing-puing yang berdatangan ke arahnya. Diperlihatkan, Konohamaru berhasil menangkis beberapa batu yang mengarah ke arahnya. Namun, tidak dengan puing-puing yang berukuran besar. Karena hal itu, Konohamaru pun terkena puing-puing tersebut dan terbental sangat jauh. Di sisi lain, beberapa shinobi Jonin Konoha berhasil selamat dari ledakan Rasengan tersebut. Namun, sebagian shinobi lainnya harus meregang nyawa. Adegan pun beralih ke Chojuro yang berada di dekat Mitsuki. Tak lama setelah itu, Mizuno menyuruh Chojuro sebagai Kazekage untuk kabur dari pertarungan. Namun, Chojuro menolak karena mereka juga tidak bisa lari dari Borishiki. Chojuro berkata bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan melawan Borishiki. Mizuno yang mendengar perkataan bahwa Chojuro akan melawan Borishiki berkata, "Mustahil kita bisa menang melawannya. Lihatlah, sebagai shinobi kita telah mati semuanya." Di saat mereka sedang mengutarakan pendapat, Mitsuki tiba-tiba saja sadar dari pingsannya. Salah satu tim medis yang melihat Mitsuki sudah sadar dari pingsan pun memberitahu Chojuro. Chojuro yang mendengar bahwa Mitsuki sudah sadar dengan cepat menghampirinya. Setelah sampai, Chojuro berkata, "Apa kau tidak apa-apa, Mitsuki?" Terlihat Mitsuki yang sedang terbaring pun berkata bahwa dia tidak apa-apa. Tak lama setelah itu, Mitsuki pun berdiri dengan dibantu Chojuro. Mitsuki berkata, "Di mana Boruto? Aku harus bergegas untuk menolongnya." Chojuro mendengar itu berkata bahwa Boruto sedang dikendalikan oleh Momoshiki. Dan Chojuro juga menjelaskan sudah banyak para shinobi yang tewas akibat melawan Borishiki. Mitsuki yang mendengar fakta tersebut pun berniat ingin menghentikan Boruto. Namun, Chojuro menghentikan langkah Mitsuki untuk pergi ke tempat Borishiki. Sambil menahan langkah Mitsuki, Chojuro berkata, "Itu terlalu berbahaya, Mitsuki. Apalagi dengan kondisi fisikmu yang sekarang, mustahil kau bisa menang darinya." Mendengar larangan dari Chojuro, akhirnya Mitsuki mengerti dan tetap diam di sana. Adegan pun kembali menampilkan Konohamaru yang tertimpa bebatuan. Terlihat beberapa shinobi Jonin Konoha yang tersisa langsung membantu Konohamaru yang tertimpa bangunan. Setelah mengeluarkan Konohamaru dari sana, mereka pun berwaspada dengan serangan Borishiki. Di sisi lain, Konohamaru tampaknya masih bisa bertarung walaupun dengan luka yang ada di kepalanya. Terlihat, Konohamaru langsung mengeluarkan kunainya. Adegan pun kembali menampilkan Borishiki. Borishiki melihat itu berkata bahwa dia terhibur dengan kegigihan dari mereka untuk tetap bertarung. Setelah mengatakan hal itu, Borishiki pun melemparkan shuriken ke arah Konohamaru. Namun, Konohamaru menangkis serangan tersebut menggunakan kunainya. Setelah menangkis shuriken tersebut, secara tiba-tiba Borishiki langsung menggunakan hirasen ke shuriken tersebut. Dengan cepat, Borishiki langsung mengangkat pedangnya ke arah Konohamaru. Namun, karena Konohamaru memiliki insting bertarung yang baik, Konohamaru bisa menangkis pedang tersebut menggunakan kunainya. Selama mereka bertarung, para shinobi Jonin Konoha pun langsung menyerang Borishiki secara bersama. Terlihat, Borishiki dengan mudah menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh mereka. Sambil menghindar, Borishiki mengeluarkan beberapa peluru Rasengan ke arah para shinobi tersebut. Terlihat, satu persatu shinobi dari desa Konoha pun tewas akibat serangan Borishiki yang mengenai titik vital mereka. Di sisi lain, Konohamaru yang melihat beberapa rekannya tewas pun menyerang Borishiki sambil menahan air matanya. Terlihat, Borishiki tampaknya tidak berniat membunuh Konohamaru secara langsung. Dia seperti ingin bermain-main. Borishiki sambil menahan serangan Konohamaru berkata, "Dasar manusia lemah, kalian terlalu memikirkan perasaan manusia lainnya. Sungguh menyedihkan." Terlihat, Konohamaru yang mendengar itu pun semakin marah dan terus menyerang Borishiki. Namun, karena tersulut emosi, Konohamaru pun lengah dan membuat Borishiki memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Konohamaru menggunakan Rasengan. Terlihat, Konohamaru pun terpental sangat jauh dan menabrak sebuah batu. Di sisi lain, Borishiki pun menghampiri Konohamaru yang terbaring lemas. Terlihat, Borishiki pun mengeluarkan pedangnya dan hendak menghabisi Konohamaru. Sebelum dirinya mengeksekusi Konohamaru, Borishiki berkata bahwa apakah Konohamaru ada kata-kata terakhir yang ingin diucapkannya. Mendengar hal itu, Konohamaru pun berkata bahwa dirinya ingin meminta maaf kepada Boruto. Dia menyesal karena tidak bisa melindungi dirinya di saat dia menjadi buronan. Konohamaru juga berkata bahwa dia adalah guru yang buruk karena tidak bisa menyelamatkan muridnya. Di sisi lain, Borishiki yang mendengar itu berkata, "Apa cuma itu yang ingin kau sampaikan?" Tak lama setelah itu, Borishiki langsung menusuk Konohamaru menggunakan pedangnya. Terlihat banyak darah yang keluar. Namun, secara mengejutkan, Konohamaru tidak terluka sama sekali. Ternyata, Mitsuki datang dan menahan pedang tersebut menggunakan kedua tangannya. Borishiki melihat kedatangan Mitsuki pun terkejut. Mitsuki yang sambil menahan pedang Borishiki berkata, "Sudah cukup, Boruto." Dan adegan pun habis sampai di sini. Sebelum Konohamaru ingin dilenyapkan oleh Borishiki,
Untungnya Mitsuki tiba dan menaserkan Borushiki. Terlihat, Mitsuki sepertinya ingin mengarahkan semua kemampuannya untuk menyadarkan Boruto. Apa yang akan dilakukan Mitsuki selanjutnya? Untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya pada part ke-21. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.